Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, patutnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka taala, di mana Allah berikan nikmat kepada kita berupa al-afiyah, kesehatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani mabunun fi katsirun minan nas, dua nikmat yang manusia sering lalai. Nikmat tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Bagaimana bagaimana sihat kita ini li ibadatillah ta'ala, istabila li ibadatillah ta'ala, digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ya, ketika kita makan diniatkan untuk bisa ibadah kepada Allah. Ketika kita minum diniatkan untuk bisa ibadah kepada Allah. Ketika kita tidur pun bagaimana diniatkan untuk bisa beribadah nanti setelah bangunnya. Dan ini seorang muslim senantiasa untuk muraqabah, ya, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla taala. Setelah itu al-faragh, yaitu waktu luangnya. Bagaimana kita waktu luangnya digunakan bersama kaum muslimin di rumah-rumah Allah, mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mungkin tidak bisa mengamalkan 100%, tapi kita bisa mengetahui ilmu sudah fadilah, keutamaan. Apalagi mengamalkannya ilmu tersebut. Karena tidak semua manusia sempurna 100% ketika mengamalkan sunnah. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Ya, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Ya, idola, ya, tauladan kaum muslimin. Ya. Dan kita memohon kepada Allah untuk senantiasa minta sebagaimana Rasulullah mengajarkan ketika sebelum salam. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, berikan ya aku ini, kami ini, iman yang tidak pernah mundur, tidak murtad. Imanan la yartad wa na'iman la yanfad. Dan nikmat yang tak pernah putus. Nikmat Allah, nikmatul iman, nikmatul Islam, itu nikmat yang paling utama. Ya. Banyak kita kadang ketika seseorang yang diuji oleh Allah dengan makanan apapun, ya, itu tidak masalah. Yang penting keislaman kita, ketika kita dengar adzan, ya, langsung sholat berjamaah ke masjid, ya, memenuhi rumah-rumah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Dan mohon juga untuk bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Ini doa sebelum salam dibaca. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat. Bagaimana kita nanti murafaqah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld, di surga yang paling tinggi. Itu sa'alta, bila kalian meminta, mintalah al-jannatul a'la, surga yang paling tinggi, al-firdaus. Tidak usah kita minder, iya amal kita sedikit, ya kan? Tapi kita merasa minder, minta surga firdaus, jangan ya. Rojak kita kepada Allah harus lebih besar. Tapi jangan menjadikan rojak modal aja.
nanti jadi Murji'ah. Cinta kita pun ya, harus lebih besar sebagai rukun ibadah kepada Allah. Tapi hanya jangan modal cinta saja. Kalau hanya modal cinta saja, kalau hanya modal cinta saja, sufiyah. Ya. Modal cinta saja tapi tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun masih bagus, tapi ya, kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla tabaraka taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk memerintahkan kepada umatnya ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, katakanlah Muhammad kepada mereka umatmu, bila kalian cinta Allah, ikutlah aku. Ya, maka kita mudah-mudahan bagaimana cinta kepada Allah, yaitu fattabi'uni. Mohon kepada Allah untuk bisa ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari tata cara ibadahnya, solatnya, bagaimana sifat-sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaannya bagaimana, dan kita terus belajar. Dalam mukadimah Syarah Ushulus Salasah ini, beliau Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah taala menuliskan mukadimah dengan pentingnya untuk belajar agama ini. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisun yang bagi litolabil ilm min adz-dzukuri wal inas. Telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu tentang hadis seyogyanya untuk litolabil ilmi, penuntut ilmu kita ini semua, ya, dai, ustadz, penuntut ilmu kita semua. Tidak boleh membedakan ini senior, ya jangan boleh kita merendahkan saudara-saudara kita. Kita belum tentu ikhwah. Ketika kita nakhruju, kita keluar dari rumah kita, jangan merasa kita lebih baik dari tetangga kita. Biasakan seperti itu, istighfar, ya, memohon, berzikir, naik sepeda motor, istighfar kepada Allah. Subhanalladzi sahrana hadza ma kunna lahi muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita berzikir kepada Allah, naik sepeda motor, baca doa-doa, ya, bertasbih, ya, biasakan seperti itu. Ketika di kantor, ketika di pasar, berzikir kepada Allah. Sehingga walaupun mungkin itu zikir terus lisan, biarkan. Ya, yang begitulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, tapi kalau diajak temannya bicara, tetap bicara adab yang baik, akhlak yang baik, bergaul dengan manusia dengan yang baik, akhlak yang baik, dengan muka yang senyum. Jangan berat, ya, untuk senyum kepada saudara kita, apalagi, ya, sampai merasa lebih baik, ya, kita ini, ya, saya pun juga nggak boleh, ya, apalagi kita sudah tahu sunnah, ya, assalamualaikum dengan senyum, ya, sapa, biasakan menyapa, ya, istighfar kita kepada Allah, begitu. Maka di sini hadisnya untuk apa? Beliau untuk para penuntut ilmu, ya, ayata'amalu wa yata'adzabaru, ya, ayatafaqahu fih, untuk senantiasa benar-benar, ya, mentadabburinya, memahaminya, wa yata'addabu bi adabi, dan beradab dengan ilmunya yang dia pelajari, ya, beradab, ya. Bayyana fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, ya, beliau, ya, menerangkan di sini fadlul ilm, tentang keutamaan ilmu, wa ahli, dan orang yang punya ilmu. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltabisu fi ilman, barang siapa, ya, seorang mencari jalan-jalan, yabtagi fihi ilman, mencari, ya, untuk mendapatkan ilmu, berusaha mencari kajian. Kalau tidak bisa online, tidak masalah, kata para ulama, ya, jangan online terus, ya, sekali-sekali dapat, ya. Tapi kalau memang dia mau mondok, tabaddal mondok, lebih utama, ya. Tapi kita mungkin ada yang sudah punya anak istri, tanggung jawab, ya, mungkin kajian-kajian seperti ini sepekan sekali, sepekan 2 kali, 2 pekan 1 kali, ya, selama tidak mengganggu
keadaan keluarga kita, ya, antum itu lebih utama menjaga keluarga. Ya, kajian dengan istrinya, kajian dengan putra-putrinya, ya, murojaah, kajiannya tersebut dibaca di rumahnya dengan istrinya. Ya, walaupun mungkin tidak mengikuti kita, kadang seperti itu. Ya. Tidak harus kita paksa. Ya. Yang penting kita menyampaikannya, terus seperti itu. Nah, sholat besok begitu terus sampai kita meninggal dunia, memeringatkan untuk sholat. Ya. Kadang begitu. Ya. Barakallahu fiik. Di sini seseorang yang mencari ilmu, ya, berniat untuk mencari ilmu, salakallahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah tunjukkan orang tersebut jalan menuju surga. Karena ilmu kuncinya surga. Ya, kalau kita ingin minta ya, ilmu tersebut, ya tentunya qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu Allah berfirman, Rasulullah sallam bersabda, itu ilmu dalam Islam, itu ad-din, agama ini. Itu ilmu. Ya. Qala Allah, qala Rasulullah, al-hadis, ya. Ya. Ini firman Allah, ya, dalam surat Al-Baqarah, Al-Imran, ya, kita dengarkan. Ya, barakallahu fiik. Wa innal malaikata la tad'u ajnihatiha. Sesungguhnya malaikat itu, wa innal malaikata, para malaikat itu la tad'u, sungguh-sungguh mengepakkan, menempatkan ajnihatiha, yaitu ajnihataha, apanya? Sayapnya, ridhaan li talibil ilm. Ridha bagi orang yang menuntutkan ilmu. Dalam riwayat yang lain, yastaghfir lahum hatta yantahi, memohonkan ampun untuk orang yang berada di majelis ilmu tersebut sampai mereka selesai. Bayangkan Pak, kita diistighfarkan oleh malaikat, dosa kita banyak. Ini walaupun kita mungkin ya ngamalkan 100% lah. Ya, tapi mendengarkan ilmu malaikat memohonkan ampun buat dosa-dosa kita. Kapan lagi kita? Kita nggak tahu kematian kita. Kita tidak tahu kematian kita. Saya pun juga tidak tahu. Ya, tidak menjamin saya nanti pulang, tidak menjamin enggak. Semoga oleh Allah, saya, antum semua diberikan Allahumma tawil umurana ala ta'atik. Berdoa minta panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Tapi kita tidak bisa menjamin diri kita. Tidak jamin. Ya. Wa innal alima, sesungguhnya orang yang alim itu, yang belajar agama, yang terus senantiasa istiqamah, la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ardi, akan memohonkan ampun siapa-siapa yang berada di langit dan di bumi. Semua makhluk langit, makhluk bumi memohonkan ampun bagi penuntut ilmu, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, az-zukur wal inas, kata Syekh di sini, laki-laki dan perempuan. Ini ya, hendaknya kita perhatikan ini, kata Syekh. Untuk senantiasa mencintai ilmu saja dululah. Ya, mungkin berat mau datangkan majelis ilmu, berat mungkin. Banyak urusan, dagang kurang lancar. Ya, banyak berkas belum selesai di kantornya. Ya, sibuk dengan urusan dunia. Mungkin berat untuk menuntut ilmu. Tapi kita minimal mencintai penuntut ilmu. Minimal mencintai para ulama. Dan ini seorang mukmin. Sehingga ilmu itu benar-benar berada di kolbunya. Walaupun kita tidak bisa mengamalkan 100%, Pak. Tidak bisa, tidak mampu. Setiap waktu maka ittaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Ya, mungkin teman yang menyindir, menasihati, itu bagus. Antum terima. Daripada antum dibiarkan sama temannya. Hura kasokat nara. Nyonglet. Ya, betul, ada seperti itu teman kita. Itu tidak bagus, tak. Seperti ini, disindir, Masya Allah, dia lebih dekat kepada Allah, ya, semakin terima kasih, langsung lapang dada. Ini seorang mukmin. Mudah-mudahan kita menuju ke sana sampai kita meninggal dunia, nikmat yang besar. Ya, barakallahu fiik. Lanjutnya, ya, hatta al-hitanu fil ma', sehingga ikan-ikan di air, binatang-binatang, ikan-ikan di air itu, ya, mendoakan, Pak, bagi orang yang berada di majelis ilmu, di pengajian. Eman kita ini, fadlul alim alal abid, ini keutamanya apa? Orang alim, orang yang belajar agama dari ahli ibadah. Kalau hanya ngaji saja, ibadah saja, ya
tanpa ilmu percuma Pak. Harus ibadah al ilmu qabla qauli wal amal. Berilmu sebelum berkata-kata dan beramal. Bacaan zikir kita bagaimana harus sesuai dengan sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab-adab kita muamalah, adab-adab kita beribadah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat beliau membaca Al-Qur'an, sifat-sifat beliau ketika berzikir, sifat-sifat beliau ketika salat sallallahu alaihi wasallam. Itu ada. Adab-adab beliau ketika berdoa. Itu di kendaraan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika bertemu dengan istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ketika memakai trompa. Itu ada sunnahnya. Mau masuk ke toilet hatta ya masuk ke ya al-khaila, toilet ya, masuk ke hammam ya kemana antum masuk ke masjid diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari masjid ada doanya. Ya. Allahumma inna nas'aluka min fadlika, doa. Ya. Pakai kaki yang kanan kalau keluar. Ya, ke kiri ya. Kiri. Ya, kalau masuk masjid kanan. Lupa juga kadang. Barakallah. Selanjutnya ayyuhal ikhwah, kaum muslimin, azaniyakumullah wa arsyadakumullah wa barakallahu fikum. Kal fadlil qamar, maka perbedaannya ya, seorang yang alim ini seperti bulan ala sa'iril kawakib, dengan seluruh bintang. Orang yang belajar agama perbandingannya dengan bulan, dengan bintang-bintang yang begitu banyak, tapi kalah terang benderangnya dengan bulan yang bercahaya ketika bulan al-qamar, bulan purnama. Hilang itu cahayanya bintang ketika bulan ya, cahayanya Masya Allah memukau kita. Ya, bulan mengikuti aku semalam. Ya, karena begitu kita lihat ya indahnya bulan. Semoga kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk belajar agama ini sampai kita meninggal dunia. Amin. Innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a, sesungguhnya para nabi itu lam yuwarrithu, para nabi itu tidak mewarisi dinaron, dinar, uang dinar. Ya, 1 dinar berapa? Ada yang tahu? Berapa gram? Kam gramat? Fi lugatil Indonesia? Hah? 4 gramat. Hah? 445. Ya. Kita 2.400.000 ya. 1 dinar. Ya. Ribuan dinar kadang ya para sahabat itu sedekah. Ada Abu Sayyid itu tabi'in, ya masyaallah ya. Tabi'in ya masyaallah. Kita mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa diberikan oleh Allah kemampuan mensyukuri nikmatnya. Banyak uang kadang tidak bisa merasakan nikmat tersebut ya. Maka bagaimana seorang muslim ini bisa beramal dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dinaron wala dirhamun, dan dirham ya perak, innama, sesungguhnya yang diwarisi nabi itu warasul ilm ya, adalah para nabi, mereka mewariskan ilmu. Apa tadi ilmu? Wahyu ya. Qala Allah, qala Rasulullah SAW, itu ilmu kalau dalam Islam. Sedangkan ilmu tajrubah ya, ilmu terapan ilmu seperti kimia ya, ilmu matematika semua ya, ilmu perdagangan ya, bahasa Inggris, bahasa semua itu adalah ilmu dunia ya, yang bermanfaatnya hanya untuk di dunia, tapi bisa bermanfaat akhirat kalau dipakai untuk akhirat ya. Ketika kita mengajarkan saudara kita yang di Inggris, London, dengan pakai bahasa Inggris ya, tafsir Al-Qur'an, hadis, mungkin bukan kemampuan dia ilmu ya, dapat pahala dengan pakai bahasa Inggrisnya. Ini kita pakai bahasa Indonesia, dapat pahala ketika kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai penyampaian wahyu atau ilmu. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, faman akhadha bihi hadzal wafir. Barang siapa yang mengambil bagian yang besar ya dari bagian tersebut, mencari ilmu itu bagian yang besar. Yubayyinu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadl talabil ilm wa talabil ilm. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di sini bagi keutamaan seseorang menuntut ilmu. Ya, the talib fayaqul ya, dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa mencari jalan-jalan ya, man taraka baitihi, dia
berniat meninggalkan rumahnya. Kita niat tadi kan, dari rumah niat untuk apa? Mencari ilmu atau mengajarkan ilmu. Wa rahatahu, dia keluar dari tempat peristirahatannya, wasarirahu, dari tempat tidurnya, ya, tempat kediamannya, wa ahlahu, keluar dari keluarganya, meninggalkan keluarganya, ya. Semoga Allah mudahkan bagi para penuntut ilmu yang akan meninggalkan keluarganya, ya, ke luar negeri mungkin, Allah mudahkan, ya, dan mendapatkan berkah dari ilmu tersebut, ya, mendapat kebaikan. Kita pun juga semoga seperti itu, walaupun sudah usia beruban, berniat untuk minimal niatlah di kolbu ini. Perkara sama Allah dimudahkan, itu karunia yang besar, ya. Maladzi, dan apa yang bagi, wa maladzi yarju, apa yang dia cari dan dia harap, ya. Yaltamisu ilman, yang dia cari, yang dia harap kepada Allah adalah ilmu, ya. Dan ilmu itu akan bermanfaat kalau ikhlas dia mencari ilmu tersebut, tidak ingin dapatkan dunia dari ilmu yang dia pelajari, ilmu agamanya. Afwan. Bismillah. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan orang tersebut menuju jalan menuju surga. Fatariqul jannati, adapun jalan surga tersebut, ya, muyassar li talibil ilm, Allah mudahkan bagi penuntut ilmu. Dia tahu nih, ini amalan Nabi, dia amalkan, dia baca Al-Kahfi dia setiap malam Jumat dan hari Jumat dibaca, ya, karena sudah tahu ilmunya. Kalau nggak tahu, apa yang mau diamalkan? Ibadah apa? Dia bersolawat ketika malam Jumat dan hari Jumat. Tahu ilmunya, sunnahnya. Salawat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mulai mencari zikir-zikir Nabi, kalimatani, hafifatani, saklitani fil mizan. Dia cari zikir yang memberatkan timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Dia cari, diamalkan dia. Ketika di kendaraan, di rumah, bersama dengan temannya, dia berzikir kepada, karena ingin berat timbangannya nanti. Karena timbangan ada daun timbangan nanti, ada yang timbangan kebaikan, kejelekan. Kalau kita lebih berat kebaikannya, masya Allah, semoga Allah mudahkan ke sana. Waliyadzubillah, kalau berat timbangan, waliyadzubillah. Maka banyak, ya, amalan-amalan sunnah, ya, rawatib, nawafil, ya, yang mungkin kita menyangka hal itu tidak akan bukan amal yang besar, tapi itu amalan yang besar, walaupun kecil. Dan juga banyak istighfar, walaupun kita menganggap dosa kecil, tapi jarang istighfar akan jadi besar. Maka perbanyak istighfar. Kalau dosa besar dengan taubatun nasuha, dan meninggalkan dari dosa tersebut, membencinya dari dosa tersebut. Kalau dosa sama orang lain, dia minta maaf, ya, saun sapora, kinyun sapora, biasakan seperti itu, karena kita malu nyon sapora, ya, sama teman kita, tidak apa-apa, ya. Banyak tabiin seperti itu, ya. Barakallahu fiik. Adab-adabnya ketika bertemu dengan saudaranya, ya, kita tidak tahu, mungkin logat kita, lafaz kita salah, menyinggung perasaan saudara kita. Kita nggak sadar kadang, ya. Barakallahu fikum. Fatari sudah, wadzalika jahtain. Dalam menuntut ilmu untuk menuju surga tersebut ada dua, ya, sisi yang perlu kita ketahui. Hiya fi talabil ilmi, li'anna talabal ilmi tariqun, ya, man tariqul jannah, ya, min tariqil jannah, ya. Bahwa seseorang yang menuntut ilmu itu, bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan dari jalan-jalan surga, ya. Walidha yaqulu ulamauna, yang berkata demikian adalah ulama kita, ya, para ulama Ahlussunnah. Ya talabal ilm, wahai penuntut ilmu, innaka fi tariqi awwalihi fid dunya, sesungguhnya kalian berada ketika di dunia menuntut ilmu, jalan dunia ini, ya, wa akhiruhu, ya, dan wa akhiruhu fil jannah, nanti di akhiratnya surga. Ketika kita sekarang, ya, sibuk di dunia menuntut ilmu, nanti akhirnya kita di akhirat surga, ya. Insya Allah lah, kalau minimal baca hadis tiap hari, ya, insya Allah tahulah, ya, baca Sahih Bukhari, nggak usah dulu ke sana, arba'in an-Nawawi dulu, ya, atau ada 100 hadis itu, ya, ulama kita nulis, ya, nggak apa-apa kita baca terjemahannya, ya. Masyayikh kita mengatakan seperti itu, la ba'sa,
ya, antaqra'ah terjemah minal lugatil Indonesia wal lugatil Indonesia, ya, baca pakai logat Inggrisnya enggak apa-apa, yang tahu Inggris, Arab ya enggak apa-apa. Kalau enggak tahu maksudnya tanya ke ustadznya, begitu. Ya. Kadang ustadz juga enggak tahu, tanya ke ustadz lagi, ya yang lain. Karena mungkin bukan bidangnya. Bidang fikih. Nanti kalau dikasih hadis itu nanti bisa bertengkar dengan temannya karena dia enggak tahu. Maka enggak dijawab kadang sama ustadz-ustadz kita. Banyak seperti itu. Ya. Enggak semuanya dijawab. Imam Malik juga seperti itu, ketika ditanya soal-soal yang banyak, boleh jawab satu saja. Takut kenapa? Terjadi apa? Khilaf yang sangat menyebabkan apa? Pertengkaran dan semacamnya. Waliyadzubillah. Ya. Selanjutnya. Maka di sini falzamu fihil adab. Maka yang terutama bagi kita ini senantiasa adab, Pak. Adab kita kepada ilmu, ya, menghargai benar ilmu tersebut. Ya, adab ketika baca Al-Qur'an, ya, adab ketika kita berada di majelis ilmu dengan gurunya, dengan ustadznya, dengan teman-temannya, ya. Dengan adab ketika apa? Berzikir, ya, adab ketika makan, ya. Maka pentingnya belajar adab. Maka ada apa? Hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, Abu Ismail Al-Bardizbah Al-Bukhari rahimahullah, Adabul Mufrad, ya, kitab adab khusus hadis tersebut, ya. Saat kita buka mungkin mengundang asatid yang mungkin lebih mumpuni di ilmu tersebut. Semoga Allah mudahkan kita belajar agama. Selanjutnya, wahdharu fihi minasyatat, dan kita berhati-hati dari hal-hal yang menyebabkan kita terjadi penyimpangan, kekakuan, keras dan semacamnya. Ya, seorang penuntut ilmu, ya, jangan biasakan apa? Mempunyai sikap yang kaku, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat apa? Luas beliau kepada para sahabatnya, para manusia, pada manusia yang lain juga, pada orang Yahudi, Nasoro, ya. Hatta beliau bergaul seperti itu. Kita pun juga punya akhlak yang baik, ya, dengan kaum muslimin. Senyum ketika ketemu saudaranya, ya. Kadang kita berat mau senyum, ya. Mungkin sakit gigi, ya, apa namanya, atau yang lainnya kena apa? Wallahu a'lam, ya. Banyak mikirin utang, ya, senyum juga. Pusing mau senyum, pikir udah tidak bisa, ya. Maka mudah kita oleh Allah bisa mengamalkan sunnah ini, merangkul saudaranya, ya. Kan enak, Pak, kalau ketemu itu senang. Di kantor di mana, masya Allah. Tapi kalau sudah terjadi hasad, kedengkian, itu tidak enak. Walaupun di pasar, kantor, itu pasti gak enak tempatnya, ya. Kita seorang mukmin bagaimana menerapkan sunnah dimanapun kita berada, di kantor, di pasar, ya, dimanapun, di jalan, ya. Yang penting meninggalkan apa? Tidak boleh mengganggu jalan, ya. Ya, tarkul adza minat torik, menghilangkan gangguan di jalan, kata Nabi. Salah satu iman kepada Allah. Selanjutnya, summa yubayyinu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlan akhir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, yaitu fadilah, keutamaan dari hadis yang lain selanjutnya, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm, bahwa sesungguhnya para malaikat itu menempatkan sayapnya, ya. Kalau malaikat Jibril ada sekitar 600 sayap. Satu sayap ufuk barat, ufuk timur, Pak. Masya Allah, ya. Kita imani saja, ya. Cukup imani, jangan gambarkan, ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, li talabil ilm, menempatkan sayap ridwan bima yasna, ridho dengan apa yang dia kerjakan, menuntut ilmu agama, ya. Ridho, ya. Maknanya di sini apa? Al malaikatu ubadun makram, ya. Mukramun. Para malaikat adalah hamba Allah yang mulia, ya. Makhluk Allah yang mulia, ahli ibadah. La ya'rifuna illa al-ta'ah. La ya'rifuna illa al-ta'ah. Mereka tidak mengenal kecuali ketaatan. Kalau kita kadang lalai. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Malaikat tidak pernah melalaikan diri dalam perintah-perintah Allah. Malaikat taat. La ya'suna Allah ma amarahum. Mereka tidak pernah
berbuat maksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintah Allah kepada mereka. Apa ini? Yu'marun? Majhul, ya. Majhul, bentuk passive voice kalau di Inggris. Ya, bentuk D. Pakai present perfect. Yang SMA ini insyaallah masih. Ya. Haidar nih. Alumni Mahat Musa. Hayakumullah. Selanjutnya ya, diperintah yuhibbuna ma yuhibbullahu taala. Mereka itu mencintai apa yang Allah cintai. Ini seorang mukmin juga harus mencintai apa yang Allah cintai. Mencintai apa yang Rasulullah SAW cintai. Ini seorang muslim, ya. Cintailah apa yang Allah cintai. Cintailah apa yang Rasulullah SAW cintai. Ya, mudah-mudahan kita bisa begitu. Apa yang dicintai Nabi? Makan dengan tangan kanan. Cintai Nabi SAW. Ya, minum tidak meniupkan tidak meniupkan udara di dalam air. Dibenci Nabi. Ya, kita hindari. Ya, meniup, ya, menginum itu. Ya. Ini adab-adab makan dulu minum kita harus tahu. Ya. Menjilat makanan sisa-sisanya dicintai Nabi, ya, dijilatlah tangan kita, tangan istri kita boleh sisa makanannya. Nabi begitu, ya. Nabi Aisyah Ummul Mukminin jilat tangan suaminya Rasulullah SAW. Ya, kita pun juga begitu. Indahnya rumah tangga ya pada dia, indah sekali. Ya, yang mau nambah tafadhol. Ya, barakallahu fiik. Tidak ada larangan. Gak ada larangan, boleh hukumnya, tapi jangan mencaci sunnah, ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, allimu anna maqamal ilmi, perlu kita ketahui bahwa derajatnya ilmu tersebut indallah, di sisi Allah, maqamun azimun, ya, adalah makom, tempat derajat yang agung. Fatada'ul malaikatu, maka malaikat tersebut menempatkan ajnihataha li talabil ilm, menempatkan sayapnya bagi penuntut ilmu. Mengepakkan sayapnya, ya, maknanya di sini yaitu adalah menaunginya. Ya. Kata para ulama seperti itu. Nanti ada penjelasannya lebih luas lagi, karena disarah sama beliau. Satu kata hadis itu jadi berapa halaman, Pak? Kalau hadis oleh ulama yang mensarah. Kita hanya baca terjemahannya saja. Selanjutnya, apa itu maknanya? Mengepakkan sayapnya ikraman wa izaran lah. Ya, yaitu memuliakan, memuliakan orang yang menuntut ilmu. Limadza ridwan wa bima yasna. Kenapa? Karena ridho terhadap apa yang mereka kerjakan, yang dia kerjakan. Ridwan li bi talabil ilmi. Ridho karena dia menuntut ilmu, ya. Wa jaa fi hadisil akhir, dalam hadis yang akhir itu indama jaa Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu, dari hadis Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, faqala, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ji'tuka atlubul ilm. Ji'tuka, ya, aku datang kepada engkau untuk apa? Atlubul ilmi, menuntut ilma, ya, atlubul ilma, untuk menuntut ilmu kepada engkau. Qala marhaban, ya, bi talabil ilm. Maka hadis keluar ini, hadis ini. Marhaban li talabil ilmi. Menurut, ya, marhaban, selamat datang, ya, kepada bi talabil ilmi. Para penuntut ilmu. Binya ini bermakna kepada, tidak bermakna dengan, ya. Ila, ya, ala, ya. Inna talibal ilmi, sesungguhnya penuntut ilmu itu la takhafuhul malaika. Maknanya tadi tad'u, menempatkan sayapnya, adalah apa? La takhafuhu, yaitu mereka para malaikat mengelilinginya. Al malaikatu wa tudhilluhu, dan dinaunginya, bi asnihatiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan sayapnya. Tsumma yarkabu ba'dhum ba'dha, kemudian dari malaikat tersebut, satu malaikat tersebut naik, satu malaikat naik seperti itu, ya, hatta yablughu samaa
ad-dunya. Sehingga malaikat terus itu naik ke malaikat yang satu dengan yang lainnya sampai ke apa? Langit dunia. Belum langit satu. Langit dunia. Allah turun sepertiga malam di langit dunia. Ya, cukup diimani saja, enggak boleh digambarkan. Nuzulnya, sifat nuzulnya Allah Azza wa Jalla tabaraka taala. Perlu penjelasan lagi, yaitu sifat ulu, sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla tabaraka taala, sifat ulunya Allah. Hatta yablughus sama dunya, sehingga sampai pada langit dunia, min hubbihim lima yatlub, ya, karena cintanya mereka dari orang-orang yang menuntut ilmu. Hadis ini hadis At-Tabarani fil Mu'jamil Kabir, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Al-Silsilah As-Sahihah, ya, dalam Silsilah As-Sahihah. Tasiru baina ajnihatil malaika, malaikat menyebarkan sayapnya, mengepang sayapnya, fata'addabu wastahyi minallahi azza wajal, yang dimana ya malu ya kepada Allah, ya, karena begitu ininya, wastahya mimman yarfi'uka istahya minal malaika, malu kepada para malaikatnya kalau enggak dikabulkan harapan doanya mereka, ya, berdoa para malaikat mohon kepada kita, satu malaikat naik terus mohon kepada Allah, ya, malu kalau Allah enggak mengabulkan doanya para malaikat. Kita juga malu berdoa, Allah malu kalau enggak mengijabai doa kita. Allah, karena Allah mempunyai sifat malu, ya. Maka banyaklah kita berdoa, mengangkat tangan. Ketika angkat tangan itu Allah malu kalau tidak mengijabai doanya. Banyak berdoa kita, ya, berbisik, memohon, berbicara dengan Allah, berkeluh kesah dengan Allah. Itulah seorang ahlu tauhid, hanya memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mengibadah Allah, menjauhi dari bentuk-bentuk seluruh bentuk persekutuan dan kesyirikan. Ini seorang ahlu tauhid kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka taala, seorang ahlu menuntut ilmu itu, ya. Para malaikat saja memohon kepada Allah dari saking apanya mereka ahli ibadah, ya. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, berebutan dalam memohon untuk melakukan kebaikan. Ya, semoga kita di sini semua oleh Allah diberikan kebaikan-kebaikan dari fadhail li talabil ilmi, menuntut ilmu agama. Dan ini masih banyak hadisnya sebelum menuju kepada apa? Kajian usul salasa. Beliau menulis ini, ya. Nanti kita selesaikan ini sampai kita mantap benar tentang kaidah-kaidah memahami akidah dan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.